Khutbatul wada litolabatis sanati nihaiyah bimadrasah tiara aksara litarbiyatil islamiyah yakumu biilqaiha al-ustad al-haj Saiful Milah falyatafaddal mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, amma ba'du. Para dewan pendiri dan pengurus Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara yang saya muliakan, di sini hadir keramat-keramat dari para dewan pendiri. Ada Ibunda Hajah Husniah, istri dari kakanda saya tertua, almarhum Haji Satibi. Sehat-sehat ya Bu Haji, Teh. Ada Ibunda Hajah Maisarah, ini kakanda kami para dewan pendiri yang kedua, yaitu almarhum Haji Nasir. Juga ini hadir ibunda dari Siti Rohmah. Kebetulan kakanda saya masih ada, Haji Badrudin, Haji Uday, Ibu Haji Masrifah, dan ini yang bertopi Meksiko. Kebetulan lama tinggal di Amerika Latin beliau, kakanda Sahrul. Dan juga adinda dari pimpinan Pondok Pesantren Dar El Zauhar, Kiai Haji Hasan Basri. Keluarga besar Haji Yusuf dan Ibu Haji Rodiah yang dalam hal ini telah mewakafkan tanah untuk perjuangan pendidikan di Kota Tangerang, yaitu Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara. Yang saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren La Tansa, Kiai Haji Andrian Mafatihullah Karim MA. Semoga karomah dari almarhum Kiai Haji Ahmad Rifai Arif selaku pendiri Pondok Pesantren Dar El Kolam, Kintung Balaraja Tangerang, semoga bisa memberikan hikmah besar kepada kita yang hadir di tempat ini. Konsultan pendidikan Yayasan Tiara Aksara, Bapak Ferdinand Ravendri. Saat ini beliau merupakan pelatih ahli guru dan sekolah penggerak di Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Bapak, Ibu, para kepala sekolah, para dewan guru, wali murid kelas akhir yang saya hormati, anak-anakku wisudawan dan wisudawati yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya memohon izin kepada Bapak, Ibu wali murid kelas akhir yang baru saja kita selesaikan yudisiumnya, untuk memberikan pembekalan akhir kepada anak-anakku tercinta, karena hari ini hari terakhir saya menasehati mereka secara formal. Sebab bila mereka telah menjadi alumni, belum tentu mereka menemui gurunya walaupun datang ke sekolah ini. Bahkan seringkali mereka lupa bahwa mereka pernah hidup dalam alam tiara aksara yang penuh dengan norma-norma kehidupan yang mempersiapkan mereka untuk hidup lebih baik di masa depan. Anak-anakku sekalian, hari ini
adalah hari yang bersejarah bagi kalian. Hari ini adalah hari yang indah bagi kalian. Sebab peristiwa hari ini tidak akan pernah terulang kembali. Peristiwa sebagai ukiran sejarah bagi kehidupan kalian di masa yang akan datang, yang akan selalu kalian kenang. Peristiwa hari ini hendaknya dijadikan sebuah bahan muhasabah, pembelajaran, serta momentum untuk memotivasi pembelajaran serta momentum untuk memotivasi perjalanan hidupmu ke depan. Anak-anakku sekalian, pertemuan hari ini sangatlah mengharukan kami serta memberikan kenang-kenangan yang mendalam, karena hari ini adalah puncak perjuanganmu, puncak daripada pengorbananmu, mensyukuri nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian dilahirkan oleh orang tua yang memiliki pengorbanan yang luar biasa. 3 dan 6 tahun berlalu terbayang sebuah proses perjuangan di yayasan ini. Terukir sebuah kisah suka dan duka. Ratusan kawanmu belajar di awal tahun ajaran. 3 dan 6 tahun silam. Tidak semua mereka sampai ke garis finish. Tidak semua mereka tuntas menyelesaikan pendidikannya di Yayasan Tiara Aksara. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sungguh benar orang bijak berkata, berjalanlah sampai batas, berlayarlah sampai ke pulau, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Anak-anakku sekalian, selama kalian menuntut ilmu di Tiara Aksara, kami atur, bahkan kami paksa, diarahkan dan dididik dengan disiplin yang ketat, digembleng untuk mengikuti semua kegiatan yang ada. Pagi kalian digiring ke masjid untuk melaksanakan salat duha, dilanjutkan belajar dari pagi sampai siang. Setelah itu kalian sholat zuhur berjamaah dan hafalan Al-Quran. Bahkan anak-anakku SMP dan SMK masih melakukan pembelajaran sampai sore hari dan dilanjutkan dengan kegiatan eskul. Namun kalian tetap tabah, kalian tetap taat, bahkan kalian ikut serta berperan aktif dalam proses disiplin dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kegiatan itu sebenarnya kami paksa. Jangan percaya dengan arahan sesuatu yang tidak bisa dipaksa, harus dengan kesadaran. Sesuatu tidak bisa dipaksa, harus dengan kesadaran. Nah, tidak akan timbul kesadaran kalau awalnya tidak dipaksa. Di tengah-tengah kalian hidup di yayasan ini, kalian dididik mentalnya, dikembangkan bakatnya, dilatih jiwa leadershipnya, ditumbuhkan jiwa kewirausahaannya, dan dibina akhlaknya. Namun kalian tetap tabah, kalian tetap taat, sehingga kini kalian tahu akan arti hidup yang sebenarnya. Kini kalian merasakan nikmatnya hasil perjuanganmu, dan kini kalian mulai menjadi orang yang berguna dan berharga. Karena itu, hargai dirimu, jangan minta dihargai. Menghargai diri berarti meletakkan diri pada tempat yang terhormat. Menghargai diri berarti tidak mengotori diri dengan sesuatu yang rendah. Menghargai diri bisa juga dengan berbuat perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Karena itu anak-anakku sekalian, pandai-pandailah melihat
dan menilai sesuatu. Guru saya almarhum Kiai Haji Ahmad Rifai Arif pernah mengatakan, tidak hina orang yang mengendarai sepeda butut dengan karung goni yang kumal di belakangnya, asal kendaraan yang ia tumpangi dan barang yang ia bawa itu halal dan berguna. Sebaliknya, belum tentu orang yang bersedan mewah lagi mengkilap itu akan terhormat dan mulia di sisi Allah bila ia tidak ikhlas dan berbuat curang. Oleh karena itu, pergunakan dirimu untuk hal-hal yang baik lagi mulia, baik bagi dirimu atau untuk orang lain. Anak-anakku yang saya banggakan, di tengah-tengah kebahagiaan dan sukaria yang kalian rasakan hari ini, jangan lupa di balik itu semua, faktor pendukung utama kesuksesanmu, faktor itu adalah kedua orang tuamu. Merekalah yang selama ini menjadi tulang punggung keberhasilan kalian. Karena itu, jangan kalian pandang mereka dengan sebelah mata, jangan kalian sia-siakan mereka. Jangan kalian berlaku angkuh kepada mereka. Pandanglah mereka dengan kedua matamu, pandanglah mereka dengan mata hatimu, dengan nuranimu, dengan keikhlasanmu, bahwa hal terbaik apapun kalian ke depan adalah keridhaan orang tua. Anak-anakku sekalian, kini mereka hadir di sini. Mereka menyaksikan anak-anaknya yang tercinta. Bergumul dalam diri mereka rasa haru, bangga, harapan, diiringi dengan tetesan air mata dan doa agar anak-anaknya menjadi manusia yang berguna, soleh dan soleha. Lihatlah oleh kalian wajah-wajah mereka, terpancar dari roman mereka ketulusan cinta, keikhlasan, kasih sayang yang murni tanpa batas. Ingat anak-anakku sekalian, toga yang kalian pakai yang membuat penampilanmu gagah, sepatu yang mengkilap di kakimu, kerudung dan kebaya yang menghiasi dirimu, yakin itu semua bukan dibeli dengan uangmu. Ingat anak-anakku sekalian, kegiatan pembelajaran kalian selama 3 dan 6 tahun, semua itu karena bapa dan ibumu yang membiayaimu. Linangan air mata, kucuran keringat, simbahan darah, pengorbanan orang tuamu dalam membiayaimu selama menuntut ilmu. Keliru kalian jika tidak menghormati orang tuamu. Bahkan dosa besar bila kalian tidak berterima kasih kepadanya. Anak-anakku sekalian, dalam kesederhanaan orang tua, jangan langkahi mereka. Dalam kepolosan orang tua, jangan hinakan mereka. Sebab cinta kasih mereka itu murni, tiada taranya. Kasih sayang mereka itu tiada noda, tiada batas. Kalau orang tuamu masih ada, sesungguhnya Allah memberikan tiket menuju surga. Keramat bukanlah pohon yang rindang, keramat bukanlah makam di atas bukit, tapi keramat adalah kedua orang tuamu. Baktilah kepada mereka, senangkan mereka, buat mereka seperti raja dan ratu, maka kesuksesanmu akan seperti para raja-raja. Pantaskah kalian tidak taat kepadanya? Pantaskah kalian berlaku ingkar kepadanya? Pantaskah kalian angkuh kepadanya? Pantaskah kalian tidak hormat kepadanya? Ilmumu mungkin lebih hebat dari orang tuamu, lebih tinggi dari orang tuamu, tapi haram hukumnya. Meskipun ilmumu lebih banyak dari orang tuamu, pendidikanmu lebih mumpuni dari orang tuamu, bahkan jabatanmu lebih tinggi dari orang tuamu, kamu harus tetap bakti dan taat kepada mereka.
kepandaianmu dalam hal apapun, semua itu kuncinya adalah keridhaan. Kami para pengurus Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara beserta para kepala sekolah, para dewan guru, ketika kalian tidak taat dan patuh kepada orang tua kalian, kami selaku pengurus yayasan, para guru tidak ridho dalam hal ini. Baktilah, hormatilah orang tua kalian. Nah, cintailah kedua orang tuamu. Kedua orang tua jadikan nomor 2 dalam hidupmu. Sekarang mereka datang ke tempat ini menyaksikan anak-anaknya dalam selempang kehormatan menjadi alumni Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara. Setelah acara ini, datangi orang tuamu, peluk mereka, ambil dan cium tangannya, rasakan wangi kulitnya, supaya kalian tahu bahwa kalian masih memiliki mereka. Ingat, tidak ada yang sulit di muka bumi ini kalau ridho orang tua kalian miliki. Anak-anakku sekalian, kemahiran kamu dalam membaca dan menghafal Al-Quran, kemahiranmu dalam berpidato berbagai bahasa yang tadi disampaikan adalah berkat guru-gurumu. Tahukah kalian apa harapan kami selaku gurumu dan orang tuamu? Kami yang selama ini merintih dan menangis di hadapan Allah, kami memendam cita-cita, keinginan dan harapan agar kami memiliki generasi penerus yang berakhlak, soleh, baik dan cerdas. Anak-anakku sekalian, alma matermu telah menempa kalian untuk menjadi manusia yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang batil. Alma matermu telah mendidikmu menjadi generasi yang siap terbang mengangkasa dalam kehidupan yang lebih luas. Kini kami selesai membekali kalian dengan kunci-kunci untuk maju dan berkembang. Hanya beberapa kuat usahamu untuk mengembangkan diri. Anak-anakku sekalian, kini kalian telah selesai dari suatu proses pendidikan. Namun di hadapanmu masih terdapat perjuangan panjang untuk mengayuh hidup dalam lingkungan yang lain. Pesan kami gurumu sekalian, jadilah ikan hidup, jangan jadi ikan mati. Hidup di dunia ini hanya sekali, hiduplah yang berarti. Berjuanglah kalian sampai tetes darah penghabisan. Bapak wali murid yang saya hormati, saya yakin Bapak dan Ibu bangga, bahagia melihat prestasi putra-putri Bapak. Pidato 3 bahasa yang tadi disampaikan anak-anak kita, meskipun belum sempurna, tapi itu menjadi usaha kami yang kuat. Terutama anak kita yang SD tadi, kelas 6 SD sudah berani pidato di depan puluhan guru-gurunya, berani pidato di depan ratusan kakak-kakaknya, bahkan ratusan para hadirin semua. Perlu disadari, tidak mudah mereka begitu, tidak gampang membimbing dan mengarahkan mereka. Perlu pengorbanan dan perjuangan agar mereka bisa seperti itu. Maka dari itu, tibalah kini saatnya kami menyerahkan putra-putri Bapak dan Ibu semua. Hanya inilah kemampuan kami melaksanakan amanah Bapak dan Ibu dalam mengajar dan mendidik putra-putri Bapak dan Ibu semua. Kami telah berusaha pagi, siang, bahkan sore, tidak kenal lelah dan bosan. Tapi kami yakin tidak akan memuaskan Bapak dan Ibu. Karenanya kami mohon maaf. Kami mohon keikhlasan Bapak dan Ibu bila di antara putra-putri Bapak dan Ibu ada yang kami hukum, kami marahi, bahkan kami arahkan dengan tegas. Semua itu bukan benci, tapi
karena tanggung jawab. Keikhlasan Bapak dan Ibu akan menjadi cahaya menuju kesempurnaan akhlak anak-anak kita. Kami haturkan terima kasih. Sekali lagi kami haturkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian terhadap Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara. Kami mohon doa agar yayasan yang diamanatkan para dewan pendirinya kepada kami membawa manfaat yang besar dan berkembang sesuai amanah yang diberikan oleh para dewan pendiri. Anak-anakku sekalian, maafkanlah kami guru-gurumu. Ada di antara kalian yang kami marahi, bukan berarti kami benci, tapi kami ingin kalian menjadi anak yang sesuai dengan amanah kedua orang tuamu. Akhirnya anak-anakku sekalian, selamat jalan, selamat jalan, selamat jalan. Korbankan terus semangat belajarmu. Berjalanlah sampai ke batas, berlayarlah sampai ke pulau, mendakilah sampai ke puncak. Tak ada gunung yang tak dapat didaki, tak ada lautan yang tak dapat diseberangi, tak ada daratan yang tak dapat dilalui. Bila terdapat tekad yang terpatri, bila semangat juang tetap gigih dimiliki, pasti kemenangan akan bisa diraih. Ingatlah anak-anakku, doa kami selalu menyertaimu. Anak-anakku tercinta, setelah ini saya mohon agar kalian dengarkan baik-baik tausiah dan wejangan dari Bapak Kiai Andrian Mafatihullah Karim, pimpinan Pondok Pesantren Latansa. Beliau merupakan putra dari pendiri Pondok Pesantren Dar El Kolam Gintung Belaraja Tangerang, Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai Arif. Mudah-mudahan anak-anakku tetap setia, tetap memberikan yang terbaik, tetap jalin silaturahmi yang baik dengan alma matermu dan guru-gurumu. Terakhir kita doakan agar para pendiri Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara yang telah mewakafkan tanahnya kepada Yayasan Tiara Aksara, Ayahanda almarhum Abah Haji Yusuf bin Haji Aning, Ibunda almarhumah Ibu Hajah Rodiah binti Haji Kasirin, Kakanda almarhum Haji Satibi bin Haji Yusuf, Kakanda almarhum Haji Nasir bin Haji Yusuf, dan Kakanda almarhum Abdurrahman bin Haji Yusuf. Merekalah yang telah terlebih dahulu meninggalkan kami generasinya yang diberikan amanah dalam menjalankan jariah wakaf untuk kepentingan dakwah pendidikan di Kota Tangerang. Mudah-mudahan para pendiri diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa kita doakan guru kami tercinta, pendiri Pondok Pesantren Dar El Kolam dan Latansa, almarhum Kiai Haji Ahmad Rifai Arif. Semoga Allah melampangkan kuburnya, mengampuni dosa-dosanya, dan memberikan ganjaran surga kepada mereka. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.